Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalaluh, sebagai aktualisasi rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Terutama yang patut kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini menjadi wasilah di mana Allah senantiasa melimpahkan kemuliaan-kemuliaannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap setia, konsisten dan konsekuen melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti mendambakan adanya sebuah kebahagiaan. Tidak ada satupun manusia yang tidak ingin bahagia. Dari mulai kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali, pasti kita selalu menginginkan kebahagiaan dalam setiap hal. Bahkan Allah sendiri pun di dalam Al-Quran mengajarkan satu doa kepada kita, di mana doa itu kita mohon kebahagiaan hidup bukan hanya di dunia, tetapi juga kebahagiaan hidup di akhirat. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kami kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat, dan jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Nah, persoalannya sekarang ini, untuk bisa mencapai kehidupan bahagian itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tidak semudah apa yang kita ucapkan. Perlu ada usaha yang harus kita bangun untuk bisa mencapai sebuah kebahagiaan. Di antara usaha yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai kebahagiaan hidup dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat adalah bagaimana membangun keharmonisan dalam kehidupan ini. Baik keharmonisan yang kita bangun dalam hablum minallah, hablum minan nas, maupun dalam konteks yang lebih luas lagi. Setidaknya
Ada beberapa hal yang harus kita bangun untuk mencapai kebahagiaan dari sisi keharmonisan kita hidup. Pertama, bagaimana kita membangun keharmonisan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana kita membangun keharmonisan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu bahagia dalam kehidupan adalah ketika dia mampu membangun hubungan yang baik dengan Allah. Bahkan Syekh Fairuz Zabadi di dalam kitab Tanwirul Mikbas ala Tafsir Ibnu Abbas, bahwa rahasia seseorang untuk mencapai kedamaian dalam hidup, rahasia seseorang untuk mencapai ketentraman di dalam hidup, tidak lain adalah bagaimana membangun sebuah prinsip di dalam hidup yang disebut dengan as-sadiqatu bi tauhidillah. Bagaimana membangun sebuah prinsip di mana prinsip yang dibangun adalah prinsip yang berdasarkan ketauhidan. Bagaimana prinsip ini kita bangun dalam kehidupan? Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, bagaimana perwujudan kita untuk menjadi makhluk yang senantiasa mentauhidkan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Di antaranya adalah ayyardo bitadbirihi wa bi ikhtiyarihi. Kita senantiasa ridho terhadap apapun yang diputuskan oleh Allah dan apapun yang menjadi pilihan Allah terhadap diri kita. Kalau kita merasa bahwa kita sudah membangun hubungan yang baik dengan Allah, maka apapun yang menjadi keputusan Allah dan apapun yang menjadi pilihan Allah terhadap diri kita, kita terima dengan senang hati. Sebab dalam hidup ini kadang-kadang Allah itu memberikan kemuliaan kepada kita dengan berbagai macam jalan. Kadang-kadang Allah memberikan kita kebahagiaan dalam hidup pun ini dengan berbagai macam cara. Ada orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, yang Allah inginkan kekayaan itu, dia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadilah kekayaan itu menjadi wasilah dia bahagia dalam kehidupan. Pun ada orang yang diberikan oleh Allah kebahagiaan dalam hidup, wasilahnya adalah dengan kemiskinan, maka jadilah bahagia hasilnya dari sebuah kemiskinan. Ada orang yang diberikan kemuliaan, diberikan kebahagiaan oleh Allah, jalannya dengan jalan dia diberikan kesehatan, maka kesehatan menjadi wasilah dia diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun ada juga hamba Allah yang diberikan kebahagiaan dengan wasilah dia diberikan sakit oleh Allah, sehingga bisa jadi sakitnya menambahkan kebahagiaan dia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Quran. Kami sudah ceritakan, kata Allah, kisah-kisah yang baik di dalam Al-Quran. Betapa banyak hamba-hamba Allah yang diberikan kebahagiaan oleh Allah, yang diberikan kemuliaan oleh Allah, yang jalannya kadang-kadang masing-masing berbeda. Ada hamba Allah yang diberikan oleh Allah kebahagiaan dengan jalan diberikan dia kekayaan, pangkat dan jabatan dan segala kedudukan yang ada dalam kehidupannya. Dialah sosok Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan oleh Allah wasilah kedudukan dan kekayaan mencapai kebahagiaan di dalam hidupnya. Pun ada juga hamba Allah yang diberikan kemuliaan, diberikan kebahagiaan, yang wasilahnya dia diberikan oleh Allah kemiskinan, yang wasilahnya dia diberikan sakit oleh Allah, maka jadilah kemiskinan dan sakit menjadi asbab dia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah mengedepankan cara hidup dengan melandasi cara hidup berketauhidan adalah yang selalu ridho terhadap apapun yang didatangkan oleh Allah, apapun yang menjadi pilihan Allah terhadap dirinya. Dikasih senang dia bahagia, dikasih susah pun dia bahagia. Dikasih sakit dia bahagia, dikasih sehat pun dia bahagia. Kenapa? Karena prinsip orang yang selalu menanamkan ketauhidan di dalam hidupnya adalah wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi menurut kita sesuatu itu tidak enak, tapi Allah mempersiapkan sebuah kebahagiaan yang ada di dalamnya. Inilah yang menjadi kunci kebahagiaan kita dalam kehidupan dunia. Ketika kita melihat sesuatu apapun yang diberikan oleh Allah, pasti endingnya adalah sebuah kebahagiaan.
Maka orang kalau sudah menerapkan prinsip as-shadiqatu bi tauhidillah, maka dia akan lebih tenang menyikapi hidup dan kehidupan ini. Yang kedua, keharmonisan yang harus kita bangun untuk bisa mencapai kebahagiaan adalah bagaimana membangun kehidupan kita sesama umat manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, khoslatani la syai' afdalu minha. Khoslatani la syai' afdalu minhuma. Tidak ada sesuatu yang lebih afdal dari keduanya. Apa? Al-imanu billah wa naf'u bil mu'minin atau wa naf'u lil muslimin. Tidak ada sesuatu yang paling hebat dari keduanya. Di antaranya adalah beriman kepada Allah dan hidup bermanfaat buat orang lain. Maka keharmonisan yang kedua, kalau kita ingin mencapai sebuah kebahagiaan adalah bagaimana membangun kehidupan masyarakat sesuai dengan aturan main Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, bagaimana yang kemudian masyarakat Madinah menjadi masyarakat baldatun thayyibun rabbun ghafur. Karena ada prinsip yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali menata kehidupan Madinah. Membangun kebersamaan, mencapai keharmonisan dalam kehidupan di Madinah. Apa yang Rasulullah pesankan ketika pertama kali Rasulullah di Madinah? Yang pertama Rasulullah sampaikan adalah afsus salam, tebarkan kedamaian di muka bumi ini. Tebarkan keselamatan di muka bumi ini. Betapa 14 abad yang lalu Islam sudah bicara tentang kehidupan yang begitu harmonis yang dicanangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa Islam adalah agama teroris, Islam agama anarkis, maka terjawab sudahlah dengan hadis ini. Betapa 14 abad yang lalu Islam mencanangkan bagaimana kehidupan yang harmonis dengan saling menjaga, saling membangun hubungan sesama manusia dengan hubungan yang baik. Afsus salam, tebarkan kedamaian di muka bumi ini. Silakan kita bermuamalah. Apakah itu dengan orang Nasrani, apakah itu dengan orang di luar Islam, silakan. Tapi jangan saling menyakiti satu sama lain. Mari bangun kehidupan berbangsa ini tanpa melihat dari suku mana, dari bahasa mana, dari agama mana. Selama mereka bisa bekerja sama dengan kita, mari kita bangun kehidupan yang harmonis ke depan. Untuk menjadikan bangsa ini seperti apa yang pernah dilakukan Rasulullah di Madinah. Menjadi bangsa yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan it'amu ta'am. Bagaimana kita mampu membangun keharmonisan dengan sesama manusia? Yang tidak lain adalah saling membantu satu sama lain. Memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan pertolongan di saat orang-orang lain membutuhkan pertolongan. Itulah ajaran Islam 14 abad yang lalu. Makanya pantas kalau Allah Subhanahu wa taala dan melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengapresiasi orang-orang yang memiliki kepedulian dalam kehidupan ini. Bahkan sekelas Thomas Merton dalam bukunya tentang spiritual mengatakan bahwa untuk membangun sebuah peradaban, untuk mampu membangun sebuah bangsa yang gemilang, bukan hanya dibutuhkan sebuah sistem, tapi kita butuh orang-orang yang memiliki kejujuran, orang-orang yang memiliki hati nurani, dan orang-orang yang memiliki kedermawanan. Karena di tangan-tangan mereka lah akan terbangun sebuah negara yang gemilang dan peradaban yang akan menjadi catatan sejarah dan akan dikenang di masa-masa yang akan datang. Inilah prinsip yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keharmonisan dengan sesama kita wujudkan dengan saling membantu sesama di antara kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, "Inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bi kasratis shalah wala siyam." Sesungguhnya wali-wali abdal di antara umatku, kata Rasulullah, mereka diberikan kemuliaan surga bukan karena dia banyaknya sholat, bukan pula dengan banyaknya dia puasa atau banyaknya dia zikir,
Tetapi Allah melihat kenapa dia diberikan kemuliaan, tidak lain karena sakhawatin nufus, ada jiwa kedermawanan yang tumbuh di dalam kehidupannya. Inilah wali-wali Allah. Inilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada di dalam hatinya sikap kepedulian kepada orang lain. Inilah wujud dari sebuah keharmonisan yang akan menjadikan kehidupan kita bahagia. Yang ketiga kata Nabi pesannya apa? Wasilul arham. Bangun jaringan, bangun silaturahim. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan untuk bersilaturahim di dalam kehidupan. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asari falyasir rahimah. Kata Nabi, siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya oleh Allah dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, falyasir rahimah, maka hendaklah dia bangun jaringan, dia bangun silaturahim antar sesama manusia. Karena inilah menjadi letak kebahagiaan seseorang dalam hidup. Ketika kita merasa bertemu dengan saudara-saudara kita, baik dalam konteks ukhuwah basyariah, persaudaraan kita sesama manusia, atau ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita sesama umat Islam, atau ukhuwah watoniyah, atau persaudaraan kita sebangsa dan setanah air. Ketika kita bertemu dengan mereka, ada sebuah kebahagiaan yang tertanam di dalam diri kita. Inilah wujud dari keharmonisan dalam kehidupan yang kita cita-citakan. Nah, yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengingatkan kepada kita bahwa untuk membangun kebahagiaan bukan hanya hablum minallah, hablum minan nas, tetapi juga bagaimana kita caranya memperlakukan alam ini dengan baik. Bagaimana kita mampu mencintai alam dengan menyayangi sesama yang ada di sekitar kita. Apakah itu binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang mereka adalah orang-orang yang memang makhluk, yang ada hak mereka untuk kita lindungi. Ada hak mereka untuk kita saling berbagi, dan lain sebagainya. Karena mereka semua akan merespon apa yang kita lakukan. Satu kali pernah Nabi Daud alaihissalam merasakan sentuhan spiritualitas yang ada di dalam dirinya begitu tinggi. Ketika Allah tampilkan makhluk Allah seperti cacing merah. Ketika cacing merah ini datang kepada Nabi Daud alaihissalam, terlintas dalam pikiran Nabi Allah Daud alaihissalam, untuk apa Allah meletakkan seekor cacing merah di hadapanku? Apa maksud tujuan Allah menghadirkan cacing merah ini di hadapanku, kata Nabi Daud. Ternyata dengan izin Allah, seekor cacing ini dapat berbicara dengan Nabi Allah Daud alaihissalam. Seperti binatang-binatang lain pun bercakap-cakap dengan anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud diperkenankan oleh Allah untuk bercakap-cakap dengan seekor cacing itu. Bagaimana seekor cacing ini di hadapan Nabi Daud alaihissalam mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aku itu senantiasa mensyukuri apa yang diberikan Allah. Setiap siang hari aku itu selalu bertasbih memuji kebesaran Allah dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana seekor cacing mampu bertasbih di siang hari sebagai perwujudan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum. Kalaupun kemudian kita memberikan sebuah kebahagiaan kepada makhluk Allah, apapun itu, apakah tumbuhan, binatang, pasti mereka akan merespon kebaikan pula kepada kita. Dan bisa jadi akan mendatangkan sebuah nilai, sebuah kebahagiaan yang ada di dalam diri kita ketika kita mampu berbuat baik kepada sesama. Makanya ketika kita sudah keluar dari konteks, kita sudah tidak lagi berbuat baik kepada alam semesta, maka Allah pertegas, zaharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydinas. Nampak kerusakan di muka bumi ini disebabkan karena ulah tangan-tangan manusia yang sudah tidak lagi bertanggung jawab terhadap alam sekitar.
maka terjadinya kebanjiran, terjadinya gunung meletus, terjadinya gempa dan sebagainya. Sungguh ini tidak lain karena akibat ulah-ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dan sudah tidak lagi bersahabat dengan alam. Semua merespon. Binatang saja merespon. Bagaimana binatang yang barangkali kita tidak pernah menduga bahwa ternyata binatang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Tiap hari mereka tidak pernah luput bertasbih memuji kebesaran Allah. Bahkan kata seekor cacing dia mengatakan, ya Nabi Allah, di malam hari pun aku bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagai refleksi dari buah rasa syukur karena asbabnya Nabi Muhammad, nurnya terciptalah alam semesta termasuk binatang. Nah, merepresentasikan binatang, kecintaannya dia kepada Rasulullah. Di malam hari dia pun tidak pernah luput mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bayangkan, seekor binatang tidak pernah luput untuk selalu bersyukur, baik dalam konteks hablum minallah maupun dalam konteks yang lain. Oleh karena itulah, ketika kita juga mampu menjadikan diri kita bersahabat dengan alam ini, dengan memfungsikan apa yang terjadi dalam kehidupan ini dengan baik, insya Allah mereka pun akan merespon kebaikan yang kita tanamkan dalam kehidupan ini. Inilah 3 kebahagiaan, inilah 3 keharmonisan yang harus kita bangun untuk bisa mencapai sebuah kebahagiaan. Pertama, bangun hubungan kita dengan Allah dengan menjadikan prinsip di dalam hidup adalah prinsip yang berdasarkan ketauhidan, dengan meyakini, meridhoi apapun yang Allah datangkan kita ridho, dan apapun yang Allah pilihkan kepada kita, kita senang hati tanpa ada sebuah ketegangan antara kita dengan Allah dengan memprotes kebijakan-kebijakan yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, bangun hubungan kita dengan sesama manusia dengan baik. Sebagaimana pesannya Rasulullah, afsus salam wa it'amu ta'am wasilul arham. Kebahagiaan dapat kita raih. Dan yang ketiga, bangun hidup ini dengan bersinergi kepada alam semesta. Semakin kita banyak memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sekitar kita, insya Allah mereka pun akan merespon kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Ketika kita bisa memberikan kebahagiaan dengan menyiram bunga, maka bunga itu akan memberikan kebahagiaan buat kita. Siapapun itu. Karena prinsip di dalam hidup, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita torehkan, maka kebaikan itu pasti akan kembali kepada kita. Pun keburukan yang kita torehkan, maka keburukan itu juga akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita senantiasa orang-orang yang selalu menjaga keharmonisan ini dengan baik. Baik dalam konteks hablum minallah, hablum minan nas, atau hablum minal alimin. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan jalan yang terbaik buat kita untuk bisa mencapai kebahagiaan dengan menjalankan keharmonisan itu dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rahmah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal sihhah wa abwabal afiyah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa la dzikrullahi akbar.